Hai teman-teman semua, selamat malam. As you know, ini saya ngerekam di malam hari. Ini malam berarti Senin ya. Yap. Dan mohon maaf sebelumnya karena di pagi harinya saya full untuk 3 sampai 4 hari ke depan dan 2 hari ke belakang. Itu full kegiatan jadi saya masih belum bisa untuk menemani teman-teman. Dan saya sih memang dari dulu, bukan dari dulu ya, maksudnya udah lama banget kita nggak ngaji offline, dan saya rasa memang Anda juga perlu untuk melaksanakan ngaji offline itu gitu. So, sekali lagi saya mohon maaf dulu untuk kedua kalinya di bulan ini saya mengirim video pembelajarannya teman-teman. But apa namanya? Tetap belajar itu harus tetap ada dan teman-teman juga nggak boleh untuk ditinggal pelajarannya itu nggak boleh. Oke, jadi kita tetap mulai pembelajaran pada malam hari ini, entah teman-teman nontonnya kapan, tapi saya rasa Anda menonton di hari esok harinya ya, karena malamnya mungkin apa namanya terlalu melelahkan. And it's okay, yang penting Anda nonton dulu saya. Dari sini saya lagi ada di teras perpustakaan karena di sini dekat dengan wifi. Jadi mohon maaf kalau pencahayaannya jelek dan HP saya lagi nggak bisa dipakai dulu untuk sekarang. Ya, oke kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman semua, puji dan syukur selalu harus wajib kita panjatkan kehadirat zat ilahi Rabbi, karena tentu tanpa rahmat, rizki dan ridhonya dimustahilkan bagi kita untuk belajar lagi. Dan tentu kalau Anda tidak menonton video ini berarti tandanya memang Allah tidak mengizinkan Anda untuk menuntut ilmu. Ya. Kalau misalnya Anda tidak menonton video ini bisa jadi seperti itu. Tergantung keinginan dan niat Anda ya. Kalau Anda malas nontonnya jelas berarti memang Allah tidak mau Anda menuntut ilmu. Kecuali ada uzur syar'i Anda sakit, Anda punya halangan nggak punya kuota, Anda punya halangan lainnya yang syar'i gitu ya. Insya Allah itu nggak akan kenapa-napa. Salawat serta salam tentu mari harus selalu kita curah limpahkan pada Rasul kita ya teman-teman semua. Habibana wa nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah curahkan juga pada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabinya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Seperti biasa, em, kehidupan harus terus berjalan, ngaji juga harus terus berjalan. Target saya sih, saya pengen teman-teman tahun ini itu sudah beres 1 juz ya. Tapi saya tahu bagaimana kapasitas Anda dan bagaimana kemampuan kita dalam menghafal Al-Quran. Dan guru itu memang harus jauh lebih tahu dari muridnya sendiri. Ya, harus jauh tahu lebih dari muridnya sendiri tentang kemampuan apa namanya pengalaman belajar bagi muridnya itu. Sehingga saya kalaupun Anda masih belum mencapai target tersebut di tahun ini, it's okay. Itu gak apa-apa banget karena setiap orang Anda pasti sudah tahu. Setiap orang Allah memiliki ketentuannya masing-masing. Allah juga memberikan kemampuan, kehebatan bagi mereka masing-masing. Dan Allah juga memberikan apa namanya kemampuan kepada seseorang itu bukan tergantung kepada seberapa banyak rahmat yang Allah kasih, tapi seberapa banyak orang itu berusaha untuk meningkatkan rahmat yang telah diberi itu gitu. Sebuah rahmat itu akan makin menjadi besar ketika seorang dapat mengolahnya. Seperti ini. Tukang kebun, misalnya kebun pisang, dia hanya memanen pisang dan menjualnya seharga 6.000 per kilogram. Di sini pisang sekilo 6.000 ya rata-rata. Tapi ketika Anda menimpahkan rahmatnya lagi, ketika Anda mengolah itu menjadi keripik pisang, Anda mengolah itu menjadi bahan-bahan yang lebih, Anda mengekspor hasil tani Anda, akan jauh lebih bernilai tinggi dan akan jauh lebih bermanfaat kan, gitu.
Kenapa bisa jauh lebih bermanfaat? Dengan itu Anda bisa memperkerjakan orang lain, membuat lapangan pekerjaan, Anda membuat inovasi-inovasi baru yang dapat ditiru orang lain dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sifat manusia itu sebenarnya harusnya yang paling baiknya itu Anda melimpahkan rahmat kepada Allah gitu. Dan melimpahkan rahmatnya itu adalah dengan cara mengolah rahmat itu sebaik mungkin agar Anda, bisa mendapatkan hasil yang paling maksimal gitu. Kita tahu kita tidak selamanya dirahmati oleh Allah oleh kecerdasan yang paling tinggi gitu, tapi setidaknya manusia itu diberikan akal pikiran yang semuanya itu sama. Semuanya itu sama, dapat membedakan mana yang baik, yang benar. Penjahat itu ketika membunuh orang lain, itu pasti dia tahu kok ngebunuh orang lain itu salah. Gak mungkin kan penjahat itu, ini gak salah gitu. Pasti dia mungkin tidak memiliki rasa bersalah, tapi dia pasti tahu ngebunuh orang itu salah. Gak ada yang buta, gak ada yang tuli terhadap hal itu. Kecuali orang gila itu tidak beri akal, dia kan tidak berakal orang gila itu. Ya, jangan disama-samain orang gila sama orang waras. Dengan akal tersebut Anda bisa mengolah itu jauh lebih banyak lagi kan. Anda yang lemah dalam menghafal, Anda bisa berusaha untuk terus menghafal. Anda yang lemah dalam belajar, Anda terus berusaha untuk belajar. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Bahkan anak autis pun masih bisa sembuh. Anda tidak autis, Anda tidak gila saya yakin. Anda mungkin hanya pasti di antara kita ada mengalami gejolak-gejolak mental, depresi, stress, anxiety, and another things. And that was very very normal, everyone. Itu adalah hal yang normal. Nah, Anda tahu semua orang juga seperti itu dan itu sudah ketentuan Allah bahwasannya Allah memang akan menguji Anda dengan hal itu gitu. Hanya saja, hanya saja akal dan pikiran itu sudah diciptakan oleh Allah untuk didesain sedemikian rupa agar Anda itu bisa mengolahnya. Rasulullah SAW itu dia tidak pandai membaca, makanya ketika malaikat Jibril itu memberikan wahyu yang paling pertama, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," bacalah dengan Tuhan yang menciptakan. Rasul bilang apa? "Nggak bisa, gua nggak bisa baca." Akhirnya dituntun sama malaikat Jibril dan akhirnya bisa. Karena apa? Karena akal, semua manusia diberikan akal dan Anda tinggal mengembangkannya. Jadi ketika Anda susah menghafal Al-Quran, yang pertama husnuzon lah, positive thinking bahwasanya ketika Anda susah untuk menghafal, Anda terus mengulang-ulang hafalan tersebut dan Anda juga masih belum bisa gitu ya untuk menghafalnya, berpositif thinking lah bahwasanya di situ Allah itu sedang menunjukkan kepada Anda jalan. Yang pertama dia ingin Anda mengulang-ulang bacaan itu agar Anda menghafal Al-Quran. Aduh, astagfirullah, saya lupa hari ini nggak baca, nggak menghafal Al-Quran, lupa. Eh, saya ngingetin Anda menghafal Al-Quran, tapi saya hari ini nggak menghafal Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Eh, Bagaimana Anda menghafal Al-Quran itu? Yang pertama mungkin kalau misalnya kita terus mengulang-ulang itu karena kita nggak hafal-hafal gitu ya, itu Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah ingin menanamkan itu ke dalam hati kita. Makanya kalau kata Allah di Quran surah Al-Qiyamah ya, eh, ayat ke-17-nya, Allah bilang, Muhammad kalau misalnya Jibril sedang membacakan Al-Quran kepadamu, jangan kamu ikutin bacaannya, dengerin dulu. Setelah didengerin baru kamu membacanya. Karena kami memasukkan Quran itu kepada hatimu gitu. Summa inna alaina bayanah. Kami yang memasukkan Al-Quran itu ke dalam hati kamu. Ya, jadi ketika Anda sedang menghafal Al-Quran dan merasa kesulitan, Allah sedang memasukkan Al-Quran itu ke dalam hati kamu. Yang membersihkan niat kamu dari hal-hal yang jahat. Ya, itu. Ya sedikit motivasi untuk Anda malam hari ini ya. Semua manusia memang diberikan kemampuan yang berbeda-beda, tapi semuanya diberikan satu hal yang sama, akal semuanya sama. Akal semuanya sama. Bagi manusia ada yang bisa mengembangkan hal tersebut dan yang tidak. Autis karena dia memiliki gangguan pada sistem saraf motoriknya, karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan dia tidak wajib sholat, bisa jadi kalau misalnya dia benar-benar gak sadar dengan apa yang dilakukan. Ketika dia sudah sembuh, maka bagi dia juga akan menjadi kewajiban sholat dan ibadah-ibadah lainnya, sama seperti orang normal pada umumnya. Begitu. Orang gila juga sama. Orang gila walaupun sebentar batal puasanya. Kalau misalnya kita nggak gila ya nggak batal puasanya. Gitu. Kalau sudah waras lagi, Anda lanjutin puasanya dan Anda wajib untuk menggantinya di hari. Ya itu. Oke, sekarang saya mau menjelaskan satu kisah ya. Kita belajar tentang ini kisah Al-Anbiya dulu. Ini merupakan kisah dari nabi kedua kita ya. Ini belum pernah kita bahas sebelumnya. Kita baru bahas di Nabi Adam ya teman-teman. Kita akan membahas tentang Nabi Idris alaihi salam.
Ya semoga Allah merahmatinya dan mengumpulkannya di surga bersama kita kelak. Amin. Nabi Idris, ya, Nabi Idris adalah salah satu nabi yang nabi ya, nabi yang paling sedikit ceritanya dalam Al-Qur'an. Anda saya bisa jamin sih, sepertinya Anda juga tidak tahu cerita Nabi Idris itu kayak gimana. Karena memang kalau tahu pun hanya cuma satu bagian saja, karena memang Nabi Idris itu nabi yang diceritakan sangat sedikit dalam Al-Qur'an. Dia disebut namanya tapi tidak sebanyak nabi yang lain. Dan nabi yang paling banyak disebutkan namanya itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Ya ceritanya paling banyak. Qala Musa, qala Fir'aun, qala Musa, qala Fir'aun. Semuanya itu paling banyak tuh Nabi Musa dan tentang Fir'aun. Ya, karena kejadian yang sangat besar mempengaruhi pola kehidupan di bumi sehingga Nabi Musa dan kisahnya dengan melawan Firaun itu menjadi salah satu bentuk kebesaran Allah SWT. Di dalam Quran surat Maryam ayat 56 sampai 57, Allah telah menjelaskan ya sedikit tentang kisah Nabi Idris. Wadhkurul fil kitabil Idris, ya, dan ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah Idris. Ya, innahu kana siddiqan nabiyya. Idris yang tersebut dalam Al-Qur'an karena sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Karena beberapa di antara dulu ada yang berpendapat bahwa Nabi Idris itu bukan nabi, Nabi Idris itu hanya bla 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 bla. Tapi Allah menjelaskan di sini ya, innahu kana siddiqan nabiyya, dia orang yang benar dan dia itu adalah seorang nabi. Lanjut. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Kenapa? Nah, ini kisahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala nih di sini telah dijelaskan, ia telah memuji Nabi Isa alaihissalam dan menyebutkan sifat baginya berupa gelar kenabian dan orang yang membenarkan. Maksudnya dia orang yang benar. Dia orang yang apa namanya? Bisa dimintai fatwa, ya. Idris itu adalah nama lain dari Khanuk, ya, yang merupakan jalur nasab Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan oleh jumlah ulama yang menggeluti perihal nasab manusia. Ya, dia merupakan keturunan Nabi Adam yang pertama kali diberi kenabian setelah Nabi Adam dan Syits. Ya, jadi sebelumnya ada Nabi Syits, cuma nggak disebut dalam Al-Quran. Ya. Nah, kalau menurut Ibnu Shihab, ya, Nabi Idris itu adalah orang yang pertama kali menulis menggunakan pena. Jadi yang pertama kali nulis menggunakan pulpen itu beliau, ya, menggunakan tinta itu beliau. Jadi beliau diberikan rahmat oleh Allah berupa akal, dikembangkan olehnya akal tersebut, ya. Kemudian dia bisa menggunakan akal tersebut untuk menulis. Jadi dia orang yang paling pertama menulis, teman-teman. Menggunakan pena. Keren banget ya. Ia hidup bersama Nabi Adam selama 308 tahun. Tandanya Nabi Adam itu kan umurnya 950 tahun ya, teman-teman. 900 tahun, mohon maaf. Nah, ketika Nabi Adam umur 700 tahun, punya cicit namanya Nabi Idris dan hidup selama Nabi Adam itu masih hidup selama 308 tahun. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa Nabi Idris itu adalah apa namanya? Seorang nabi yang menulis dengannya, maksudnya dia menulis di atas pasir karena dia di zaman dulu ya, zaman-zaman benua masih menyatu hanya tinggal Pangea dan Eurasia mungkin ya. Itu tidak ada teknologi untuk menulis pulpen gitu, makanya mereka menulis di atas pasir gitu. Nah, mayoritas ulama tafsir itu beranggapan bahwa Nabi Idris itu adalah orang yang pertama kali berbicara masalah tersebut. Ya, maksudnya apa? Nabi Idris itu orang yang pertama kali ini mungkin ya, memiliki kemampuan untuk public speaking yang sangat baik gitu. Mereka menamakannya sebagai Harmasu al-Haramisah. Ahlinya ulama perbintangan. Karena ilmu najm, ilmu perbintangan itu ilmu yang paling awal dipelajari. Manusia bisa melihat langit, manusia bisa melihat bumi, itulah yang pertama kali mereka pelajari. Banyak hal yang mereka dustakan atas dirinya. Sebagaimana halnya mereka telah mendustakan nabi yang lain. Jadi di zaman jahiliyah ketika diceritakan kisah Nabi Idris, mereka bilang gini, itu hanya dongeng-dongeng zaman dahulu, itu hanya angan-angan kamu saja, Nabi Idris itu tidak ada. Nabi Idris itu bukan orang yang alim, bla 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 bla. Seperti itu pasti keluar dari zaman-zaman orang jahiliyah. Ya. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, warofana makanan aliyah, kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, yaitu sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis di kitab As-Sahihani, ya, bahwasanya Rasulullah SAW melintasi Nuh yang berada di langit keempat. Maksudnya Nabi Idris itu diangkat ke langit, teman-teman. Ya, maksudnya diangkat ke martabat yang tinggi adalah dia diangkat ke langit. Ya. Nah, di sini ada satu hal
ya, yang perlu teman-teman ketahui sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada Idris, "Setiap hari aku mengangkat amalanmu." Jadi Nabi Idris itu kalau kita tuh kan setiap amalannya tuh diangkat setiap hari Senin ya, makanya disunahkan untuk berpuasa Senin dan Kamis, ya. Ada juga yang bilang kalau ketika, apa namanya, diangkat amalan itu adalah ketika bulan Sya'ban, di nifsu Sya'ban ya, diangkat amalannya gitu. Nah, kalau Nabi Yunus itu hampir setiap hari. Maka kekasihnya dari kalangan malaikat mendatanginya, Idris berkata, "Sesungguhnya Allah telah memahyukan kepadaku begini dan begitu. Maka berikanlah alasan kepada malaikat maut agar aku dapat menambahkan amalan." Jadi ketika mau dicabut amalannya, Nabi Idris bilang kepada malaikat maut, "Tambahkan dulu," gitu ya, "tambahkan dulu ya kesempatan bagiku untuk beramal." Maka malaikat tersebut membawanya dan diletakkan di antara kedua sayapnya, kemudian naik ke langit. Nabi Idris itu naik ke langit bersama malaikat. Ketika dia di langit keempat, maka ia bertemu dengan malaikat maut yang sedang bersandar. Ya, jadi Nabi Idris itu naik di antara langit keempat bersama malaikat Jibril. Kemudian dia melihat ada malaikat maut yang sedang bersandar di langit keempat itu. Malaikat yang bersama Idris tersebut memberikan alasan kepada malaikat maut dengan pesan Idris. Nah, malaikat maut itu nanya, "Di mana Idris?" Malaikat tersebut menjawab, "Ia berada di atas punggungku." Malaikat maut berkata, "Sungguh mengherankan." "Hah? Kenapa heran?" Malaikat maut heran. Malaikat maut itu diutus untuk mencabut nyawa Idris di langit keempat. Sebelumnya aku berkata, bagaimana mungkin aku mencabut seseorang yang nyawanya di langit keempat sedangkan ia berada di bumi. Jadi ketika hari itu Allah bilang ke malaikat maut, "Kamu akan mencabut nyawa malaikat Idris di langit keempat." Ya, malaikat maut bingung lah. Jelas-jelas dia manusia dan dia tidak bisa naik ke langit. Kok saya disuruh nyabut nyawanya di langit keempat gitu ya. Hal inilah yang dimaksud oleh Allah, kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi karena dia diangkat ke langit. Ya dia dicabut nyawanya di langit keempat. Ya. Akhirnya Idris berkata kepada malaikat tersebut, "Tanyakan kepada malaikat maut, berapa umurku yang masih tersisa?" kata malaikat Idris. Kemudian malaikat tersebut bertanya kepada malaikat maut, sedangkan Idris bersamanya. "Berapa umur Idris?" kata malaikat yang bawa malaikat Idris ke langit keempat. Malaikat maut berkata, "Aku tidak tahu sebelum aku melihatnya." Jadi harus ngelihat dulu Nabi Nabi Idris dulu. Maka malaikat maut melihat sisa umurnya kemudian dia berkata, "Sesungguhnya engkau bertanya kepada seseorang yang umurnya hanya tersisa sebatas kedipan mata. Takut?" Ya. Lantas malaikat tersebut melihat Idris yang berada di bawah sayapnya, ternyata dia telah meninggal dunia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika itu menanya, "Berapa umur Idris?" Kata malaikat maut, "Umurnya tidak lebih dari ketiban mata." Pas dilihat lagi, malaikat Nabi Idris sudah meninggal, ya. Ternyata ia telah meninggal dunia sedangkan malaikat tersebut tidak merasakan Nabi Idris itu meninggal. Ini termasuk kisah Israiliyat yang mengandung kemungkaran, ya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, ya. Namun yang bila dimaksud Idris itu kalau di sini ada beberapa keterangan lagi ya, Nabi Idris itu diangkat ke langit kemudian dicabut nyawanya, maka hal ini tidak menafikan riwayat tersebut gitu, ya. Ada beberapa versi-versi terhadap tersebut, tapi di antara itu tadi malaikat, maut itu dia mencabut nyawa, Nabi Idris itu di langit keempat, gitu ya. Sebagian ulama, mengatakan tafsir dari dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, ya, ulama mengatakan bahwa ia diangkat di masa hidup bapaknya Yarid bin Mahlail, ya. Sebagian dari mereka menganggap bahwa keberadaan Idris itu bukan sebelum Nuh. Kan Nabi itu kan gini ya, Adam, Idris, Nuh, Hud gitu ya. Ada yang bilang itu tuh bukan sebelum Nuh gitu Nabi Idris itu, tapi di masa Bani Israel gitu katanya. Ada yang bilang kayak gitu, alias masa-masa Nabi Isa. Iya Nabi Isa, Nabi Musa ya. Nah, oleh karena itu kisahnya Nabi Idris itu ya hanya segitu saja. Allah sudah berfirman ke surat Maryam, ceritakan kepada mereka tentang Nabi Idris, yaitu kami angkat dia ke martabat yang tinggi. Ya, dan ada beberapa cerita terhadap hal itu di antaranya adalah dia diangkat ke langit ke empat ya teman-teman. Oke, itu untuk pertemuan pada malam hari ini ya teman-teman sekalian. Terima kasih untuk perhatian teman-teman dan meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga Anda semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Anda mendapatkan ridho yang paling tinggi darinya.
Oke, kalau gitu kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali yang khusyuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya teman-teman semua, yang mau ditanyain silakan langsung saja ke grup ya, atau ada tugas agama yang harus dikerjain dan butuh bantuan saya, it's okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, wa.